Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini. Ketiganya hadir sebagai tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy Suryo dan Rismon Sianipar tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin. Sementara Dr. Tifa disebut sudah hadir terlebih dahulu. Roy Suryo mengaku siap dengan pemeriksaan hari ini. Roy bersama dengan timnya juga membawa sejumlah barang bukti yang akan ditunjukkan kepada pihak penyidik. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut juga menghormati panggilan yang sudah disampaikan padanya. Meski ia memiliki hak untuk meneliti dan mengungkapkan ijazah Jokowi yang disebut palsu tersebut. Pihaknya juga akan kooperatif selama pemeriksaan berlangsung dan juga akan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa. Sementara itu, pemirsa, pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Leuk Humanan, meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawannya. Menurutnya alat bukti sudah cukup dan meminta penyidik untuk menyita alat bukti digital yang diduga digunakan dalam penyebaran informasi menyesatkan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Jadi saya minta tolong disita seluruh alat bukti, barang bukti yang dimiliki oleh tersangka. Ketika pemanggilan tersangka ini sudah boleh, misalnya buku white paper itu, yang di 700 halaman itu. Saya minta kepada penyidik tolong dilakukan penyitaan. Karena kenapa? Ketika penyidik tidak melakukan penyitaan dan buku ini ketika disebarkan, ini kan sudah masuk lagi dalam suatu rangkaian pidana baru. Jadi supaya itu tidak dilaksanakan lebih jauh, jadi saya minta kepada penyidik untuk dilakukan sita terhadap barang-barang bukti milik daripada terlapor atau tersangka. Jadi saya minta tolong disita seluruh alat bukti, barang bukti yang sudah berkecamuk menjadi sebuah pertanyaan publik terkait dengan inkonsistensi. Pemirsa, pakar telematika yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama Rismon Sianipar dan Dr. Tifa hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada hari ini terkait dengan kasus tudingan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Yona Hukmana langsung dari Polda Metro Jaya. Yona, bagaimana update terkait dengan pemeriksaan Roy Suryo pada hari ini? Ya, Jessica dan juga pemirsa, benar hari ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga pakar telematika Roy Suryo bersama dengan dua rekannya yaitu ahli digital forensik Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Saat ini masih berlangsung pemeriksaannya di gedung Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tadi pemeriksaan berlangsung dari pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Jessica dan juga pemirsa, hingga saat ini 14.11 waktu Indonesia Barat, artinya sudah 3 jam setengah pemeriksaan terhadap 3 tersangka
berlangsung dan kami belum mengetahui pasti apa saja materi pemeriksaan oleh penyidik kepada ketiga tersangka ini. Namun tadi dari pihak kuasa hukum Roy Suryo CS ini menyampaikan bahwa telah membawa sejumlah barang bukti yang akan diperlihatkan kepada penyidik, dan penyidik juga diminta untuk memberikan kesempatan kepada ketiga tersangka untuk memperlihatkan barang bukti tersebut yang dinilai sangat isinya adalah hasil dari penelitian mereka bertiga. Dan Jessica dan juga pemirsa, tadi Roy Suryo juga menyampaikan bahwa ia siap menjalani pemeriksaan, dan pemeriksaan ini kami telah mendapatkan konfirmasi dilakukan secara waktu bersamaan namun di tempat yang berbeda, berpisah begitu, dan saat ini pemeriksaannya masih berlangsung. Dan tadi Roy Suryo menyampaikan dia memang telah menduga akan dikriminalisasi dalam kasus ini, apalagi dia dan dua rekannya yaitu Rismon Hasiolansianipar dan Dr. Tifa melakukan penelitian kembali terhadap buku yang saat ini diterbitkan, buku yang kedua yaitu Gibran Black Paper, dan ini bukunya sama isinya dengan ijazah dengan buku sebelumnya yaitu Jokowi White Paper, yaitu yang kalau yang ini dinyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA. Dan di samping itu kuasa hukum dari Roy Suryo yaitu Ahmad Kosinudin menyampaikan bahwa ia meyakini kliennya tidak akan ditahan dalam kasus ini karena mengacu pada satu terpidana dan satu tersangka yang saat ini belum ditahan oleh kepolisian dan kejaksaan, seperti contohnya yaitu Firly Bahuri dalam kasus dugaan gratifikasi dan suap yang kasusnya telah bergulir 2 tahun belum ditahan sampai saat ini. Begitu pula Ketua Solidaritas Merah Putih yaitu Sylvester Matutina yang kasusnya telah ingkrah 6 tahun silam, saat ini statusnya sudah terpidana, belum ditahan atau dipenjara sampai saat ini. Maka itu Roy Suryo CS yakin dan optimis mereka tidak akan ditahan dalam kasus ini. Namun kalau kita melihat dari pasal yang dipersangkakan kepada ketiga tersangka, Jessica dan juga pemirsa, ancaman hukumannya maksimal 8 tahun penjara, yang ini terkait pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1, pasal 35 junto pasal 51 junto pasal 45 ayat 4 tentang Undang-Undang ITE yang mengatur tentang mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan informasi dan atau dokumen elektronik dengan ancaman 8 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah. Dan salah satu pasal ini juga tadi dipermasalahkan oleh Roy Suryo, bahwa Roy Suryo menyampaikan dia melakukan penelitian secara ilmiah. Maksud kami ini disampaikan oleh Rismon Hasiolansianipar. Kami highlight pernyataan dari Rismon tadi, yaitu dia menyampaikan mereka melakukan penelitian secara ilmiah, yaitu seperti digital image processing, yaitu memproses citra digital atau video digital yang bukan berarti merekayasa atau mengedit. Dan dia menantang atau akan menuntut penyidik Subdit Kamnek di Tersimum Polda Metro Jaya akan menuntut 126 triliun rupiah apabila tuduhan itu tidak terbukti. Demikian Jessica, nanti akan kita update kembali bagaimana hasil pemeriksaan dari ketiga tersangka saat ini. Untuk sementara kembali ke Anda di studio. Iya, Yona, apakah Anda juga mendengar informasi di Polda Metro Jaya, apakah Roy Suryo dan juga dua rekannya ini akan ditahan pada hari ini? Ya Jessica, kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait apakah dilakukan penahanan. Namun berdasarkan peraturan atau kewenangan dari penyidik, ada 2 syarat yang bisa dilakukan penahanan oleh penyidik. Pertama yaitu apabila berpotensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau juga berupaya menghilangkan barang bukti. Salah satunya yaitu barulah penyidik bisa menahan tersangka. Namun apabila tersangka ini kooperatif, Jessica dan juga pemirsa, berkemungkinan penyidik tidak melakukan penahanan. Oke, baik. Terima kasih atas informasi Anda, Yona Hukmana, langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.